perjalanan hingga Tesia menemukan sebuah portal, di mana portal itu adalah pintu masuk menuju Eleanor. Tesia pun mengajak Arthur untuk ikut masuk bersamanya. Halo koncoku dan alur di sini. Melanjutkan part 3 dari anime Saikyu no Sama. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini, share video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Sesampainya di kerajaan Eleanor, Arthur langsung ditangkap oleh para penjaga, hingga Arthur terancam akan dibunuh, mencoba meminta Tesia untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun terlihat dari tatapan Tesia, seakan-akan bahwa tujuan dia memang membiarkan Arthur tertangkap. Tapi setelah itu, Tesia kembali ke sifat dia sebelumnya, dan meminta para penjaga untuk melepaskannya. Para penjaga malah mengira kalau Tesia telah dicuci otaknya oleh Arthur. Namun tak lama datang seseorang yang meminta para penjaga melepaskan Arthur, di mana orang tersebut adalah mantan raja kerajaan Eleanor yaitu Virion. Ternyata Virion merupakan kakek dari Tesia, dan Tesia adalah tuan putri dari kerajaan Eleanor. Mengetahui itu, Arthur pun terkejut ketika raja dan ratu datang yang merupakan orang tua Tesia meminta penjaga untuk menangkap Arthur. Namun Virion melarangnya, di mana Tesia juga melarangnya dan berniat membawa Arthur ke istana demi menjadi teman bermainnya. Saat berjalan menuju istana, Arthur menjadi pusat perhatian di sana. Di perjalanan, Arthur masih kepikiran dengan tatapan Tesia sebelumnya yang membuatnya bertanya-tanya apa maksudnya. Namun Arthur tidak ingin bertanya pada Tesia. Sebelum mereka bermain, Alduin sebagai raja meminta Arthur menceritakan apa yang terjadi saat Arthur bertemu dengan Tesia. Kemudian Arthur menjelaskan apa yang telah terjadi saat bertemu dengan Tesia. Setelah mendengarnya, Virion bertanya bagaimana cara Arthur menghadapi para bandit itu. Arthur mengaku kalau dia seorang anak kecil, tapi dia seorang penyihir. Dia mengalahkan semua bandit tersebut. Awalnya mereka tidak percaya, namun Tesia menegaskan kalau memang itu yang terjadi. Kemudian dengan segan Arthur meminta kepada raja untuk memulangkannya kepada keluarganya yang ada di Sapin, di mana Arthur juga tersesat akibat bandit yang menyerang keluarganya. Namun Alduin tidak berniat mengantarkannya karena dari awal para elf membenci manusia yang mereka anggap sebagai ras barbar yang kejam kepada para elf. Ditambah gerbang teleportasi yang terhubung di kerajaan Sapin hanya bisa dipakai untuk pertemuan antara pemimpin 3 ras setiap 7 tahun sekali, di mana gerbang itu akan terbuka 5 tahun lagi. Tentu akan menjadi waktu yang lama bagi Arthur. Namun selama itu mereka juga tak akan membiarkan manusia berada di kerajaan mereka. Jadi Alduin akan mengutus prajuritnya untuk mengantarkan Arthur ke negaranya. Lalu tiba-tiba sakit dada pada Arthur kambuh lagi. Arthur yang kesakitan disadari oleh Virion, di mana sakit itu semakin memburuk yang membuatnya bingung harus berbuat apa pada sakit itu. Demi mereda sakit tersebut, Arthur mencari udara segar yang tidak sengaja melihat Tesia bersama orang tuanya, yang membuat Arthur teringat kepada orang tuanya juga, di mana dia merindukan mereka. Setelahnya, Arthur bersama Tesia yang berada di suatu tempat, mereka melihat serangga yang bercahaya, yang membuat Arthur semakin merindukan kedua orang tuanya. Yang kemudian tiba-tiba, sesuatu terbang mengarah Tesia yang begitu cepat, yang membuat Arthur dengan sigap melindunginya, dan langsung menyerang orang yang melempar serangan itu. Yang ternyata orang yang melempar serangan itu adalah Virion. Tentu itu bukan serangan yang dapat membunuh orang, karena hanya menggunakan serangga cahaya. Dengan tindakan Arthur yang cekatan, meyakinkan Virion kalau cerita tentang bandit bukanlah kebohongan. Sudah lama Virion tidak bertemu dengan orang yang menarik. Virion mengajak Arthur melakukan latih tanding. Ketika pertarungan dimulai, serangan demi serangan Arthur lancarkan. Namun Virion dengan mudah menghindar dan menangkisnya. Hingga suatu kesempatan Arthur mendapatkan 1 poinnya dengan memukul kepala Virion. Ketika ronde 2 akan dimulai, sayangnya Tesia menghentikan itu. Melihat kemampuan Arthur, Virion menawarkan Arthur menjadi muridnya saja. Kemudian sakit dada Arthur kambuh lagi, di mana Virion telah yakin jika sakit itu adalah akibat bis, yang mana Arthur telah menerima tekad bis. Karena itu Arthur harus menjadi murid Virion, karena jika tidak Arthur akan mati. 死ぬぞ。
Di dalam mimpi Arthur, terdapat sosok misterius yang keluar dari tubuhnya, yang membuatnya kebingungan dengan sosok tersebut. Kemudian tak lama Tesia membangunkannya, karena Virion meminta Arthur untuk ikut dengannya, di mana mereka akan pergi ke rumah teman dari Virion. Di perjalanan, Tesia yang tertidur, Virion bercerita bahwa Tesia yang menjadi pewaris tunggal di negara itu, dibesarkan di lingkungan yang membuatnya kesepian. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dia sering dibuat terluka oleh pertemanan yang dangkal. Akibatnya dia mulai menjaga jarak dengan orang sekitar. Namun setelah bertemu dengan Arthur, senyumnya yang hilang dari dirinya muncul kembali. Kemudian mereka sampai di rumah teman Virion. Wanita tua itu bernama Rinia, yang merupakan penyihir spesial yang menggunakan sihir selain 4 elemen yang ada, yang sama seperti Alice. Virion membawa Arthur padanya demi mewujudkan keinginannya saat ini. Rinia ini adalah seorang peramal. Mengetahui itu, Arthur terkejut. Khawatir kalau identitas aslinya terbongkar, tapi Rinia menjelaskan bahwa dia bisa melihat masa lalu dan masa depan secara pecahan. Namun bukan itu yang ingin dia lakukan, karena Arthur ingin menghubungi kedua orang tuanya dan memberitahukan kalau dia baik-baik saja. Kemudian dengan memusatkan pikiran dan mengingat secara detail wajah orang tuanya, Arthur dapat melihat mereka di sebuah cerminan air. Saat mereka terpisah, Alice dan Ray selalu menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak dapat melindungi Arthur. Hingga mengingat saat ini adalah ulang tahun Arthur, mereka semakin bersedih dan kembali menyalahkan diri mereka sendiri. Hingga tak lama mereka mendengar suara Arthur. Dia menyampaikan kalau dirinya baik-baik saja, yang kini berada di kerajaan Elenoir. Dia ingin segera pulang namun tidak bisa karena tubuhnya yang sedang sakit yang butuh pengobatan. Tapi dia pasti akan kembali setelah dirinya sembuh. Dia meminta kepada mereka untuk tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Mengetahui Arthur masih hidup, mereka begitu bahagia. Begitu juga dengan Arthur yang melihat mereka baik-baik saja. Namun rindu yang tidak terbendung membuatnya menangis. Mengingat kejadian sebelumnya membuat Arthur bertekad akan lebih kuat lagi demi melindungi mereka agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Arthur juga meminta Virion untuk mengangkatnya menjadi muridnya. Setelah selesai, mereka kembali ke istana raja, di mana Tesia meminta pada ayahnya untuk membiarkan Arthur tinggal di kerajaannya. Tentu Alduin menolak karena tradisi mereka yang menolak kehadiran manusia. Namun jika Arthur dikeluarkan paksa dari kerajaan mereka, maka elf akan dianggap sebagai makhluk yang tidak berperasaan. Pendengar itu, Alduin pun membiarkan Arthur untuk tinggal lebih lama, di mana Virion akan membimbing Arthur dan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kemudian Alduin menemui Arthur. Dia berterima kasih lagi telah menyelamatkan putrinya dan memperbolehkannya tinggal lebih lama lagi. Namun kebaikan itu membuat Arthur curiga karena sikap mereka tiba-tiba berubah. Arthur memahami sesuatu di mana Alduin ternyata lemah kepada putrinya sendiri. Kemudian Tesia membawa Arthur bermain di luar. Hingga saat di pasar, mereka bertemu dengan sekumpulan bocah yang menghina Arthur sebagai manusia dan memintanya untuk pergi dari Elenoir. Dia juga bilang kalau martabat Tesia bisa turun jika bersama manusia. Tapi apa pedulinya Tesia? Bahkan Arthur berniat menjahili bocah itu. Bocah itu bernama Faris Epsar. Karena namanya Epsar, jadi Arthur memanggilnya dengan candaan yang menjadi absurd. Hal itu membuat Faris tidak terima hingga menantang Arthur berduel. Tantangan tersebut menjadi pusat perhatian. Tantangan pun diterima oleh Arthur. Ketika Tesia memulai pertarungannya, hanya sekali pukul, Faris langsung pingsan. Ketika mereka sudah puas, mereka pergi dari sana dan meluangkan waktu senang bersama. Mengingat esok harinya pertama latihan, dia teringat perkataan Virion sebelumnya, di mana Virion akan memberi latihan keras. Mereka akan berlatih cara menggunakan bis, yang mana latihan itu sama seperti berendam di dalam aspal yang mendidih. Namun Arthur telah bertekad untuk dapat menggunakan bis tersebut. Keesokan harinya latihan pun dimulai. Tak terasa, kini 3 tahun telah berlalu. Kini Art bersama Tesia melakukan latihan seperti biasa. 3 tahun berlalu mengubah tampilan mereka yang semakin dewasa. Penjelasan tentang sihir, jika dapat membuat stabil mana yang merupakan dasar, dapat menguasai 4 elemen alam. Elemen yang bisa dikuasai juga tergantung pada ras, di mana ras para elf menguasai elemen angin, air, dan tanah. Kalau dwarf menguasai elemen api dan tanah, sementara manusia dapat menguasai 4 elemen. Namun elemen memiliki kecocokan, satu orang satu jenis.
Meskipun jarang, ada juga manusia yang dapat menguasai dua elemen, tapi itu pengecualian. Art yang tidak menggunakan sihir karena dirinya lemah, di mana di dalam mana core-nya tertidur tekad dari Beast yang besar, yang membuat keseimbangan mana dan tubuhnya hancur. Itu juga yang menyebabkan rasa sakit pada Arthur. Beast yang dimaksud adalah Sylvia. Hal pertama yang harus Art lakukan adalah memadukan mana miliknya ke dalam tubuhnya. Diketahui jika para elf bisa membangkitkan mana sebelum umur 10 tahun mereka dianggap berbakat. Dan Tessia membangkitkan mana di umur 9 tahun. Setelah itu dia diajarkan cara untuk bertarung dan menjadi teman latihan Arthur. Karena memiliki energi, Virion berniat membangkitkan tekad Beast yang ada di dalam tubuh Arthur. Yang jika berhasil, rasa sakit pada Arthur akan menghilang. Hingga dapat membuatnya menjadi pengguna Beast yang sesungguhnya. Dengan menyalakan api di dalam core milik Arthur, membuatnya merasakan panas yang membuatnya kesakitan. Kemudian terjadi ledakan yang membuat Virion dan Tessia terpental. Hal itu membuat Virion terkejut dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Saat terbangun, Art sudah berada di kamar bersama Virion. Virion bertanya tentang sosok tekad Beast yang Arthur miliki. Arthur pun mengaku kalau sosok Beast itu adalah Sylvia yang merupakan seekor naga. Mendengar itu, Virion terkejut dan memintanya untuk merahasiakan hal tersebut pada siapapun, karena akan menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Virion juga memberitahukan kalau 4 bulan lagi Arthur bisa pergi dari kerajaan Elenoir. Seharusnya Arthur masih di sana selama 2 tahun lagi, tapi terjadi pertukaran pemuda antara 3 negeri seperti mulai diselenggarakan. Dalam waktu tersebut, gerbang yang menuju kota Sirus akan dibuka. Akhirnya, Arthur akan menemui keluarganya. Namun dia sedih kalau akan meninggalkan mereka. Tessia yang mendengar kabar tentang waktu kepergian Arthur pun turut bersedih. Di malam hari, telur pemberian Sylvia 3 tahun lalu mulai menetas, yang isinya adalah bayi naga hitam yang imut. Demi mengenang Sylvia, Arthur menamai naga itu dengan nama yang sama, yaitu Sylvia. Di pagi hari ketika akan membangunkan Arthur, Tessia terkejut melihat naga itu dan tak tahan dengan keimutannya. Bahkan ketika Virion melihat naga itu juga terkejut bukan main. Saat ini sebagai pengguna Beast, latihan hari ini Arthur harus belajar menggunakan Beast Core dan Mana Core secara bersama. Cara yang paling efisien itu adalah praktik. Kemudian Virion menggunakan Shadow Panther yang menguasai angin secara naluri dan merupakan sihir tingkat tinggi. Dengan sosok itu, Arthur tidak dapat berkutik dan menyerah, di mana Arthur sama sekali tidak dapat merasakan hawa keberadaannya. Melanjutkan latihan hingga beberapa hari telah berlalu, hingga sampailah Arthur dalam tahap untuk menguasai tekad Beast. Entah karena sudah bisa menggunakan sedikit dari kekuatan Beast, rasa sakit padanya sudah menghilang. Tubuhnya juga sudah makin terlatih sampai bisa mengikuti latihan yang keras. Lalu saat istirahat, dia menghabiskan waktu seperti anak-anak biasa bersama Tessia. Dan saat berada di pasar, Arthur bertemu kembali dengan Varys. Namun dia lupa dengannya karena tubuhnya yang makin dewasa. Setelah mengatakan kalau dia pernah mengalahkannya, Arthur baru teringat lagi. Bahkan saat ini, Varys menantang Arthur duel kembali, namun dengan hasil yang masih sama. Bukannya menjauh, Arthur mencoba mengakrabkan diri dengannya yang diterima oleh Varys serta kawan-kawannya. Tak terasa 4 bulan telah berlalu. Kini Arthur bersiap untuk keberangkatannya. Virion memberikan sebuah kompas pada Arthur agar dirinya tidak tersesat lagi. Sementara itu, Tessia hanya dapat bersedih karena akan ditinggal pergi oleh Arthur. Yang tak lama kemudian, gerbang pun terbuka. Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Saikyu no Aosama sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri and bye-bye.